Selamat berjumpa dengan channel Musa Asy'ari. Pada saat ini kita akan ngulik, kita akan nyepil tentang salah satu sejarah hidup beliau, yaitu industri baja di sebuah lokasi yang bernama Ceper, Klaten, Jawa Tengah, yaitu PT Baja Kurnia. Di bawah tangan dingin Profesor Musa Asy'ari, pabrik ini berkembang cukup pesat dan bahkan menjadi bagian penting dari keberadaan pabrik di wilayah ini. Nah, mungkin Prof bisa cerita bagaimana sejarah lahirnya PT Baja Kurnia. Ya, ini perusahaan didirikan karena kepepet ya. Jadi karena faktor kepepet. Saya sudah punya anak, tapi belum punya penghasilan tetap. Jadi saya kan nggak enak, masa sudah punya anak tapi hidupnya bergantung pada orang tua. Jadi saya katakan ini modalnya modal kepepet. Nah, kebetulan saya ini kan dulu aktivis organisasi. Jadi saya mampu berkomunikasi dengan baik. Dan itu yang saya jadikan modal. Dan pada waktu saya memasarkan barang, sebenarnya kan saya memasarkan diri saya. Kalau diri saya sudah laku dijual, barang yang saya bawa itu pasti laku dijual. Jadi saya memulai dari menjadi maklar. Karena saya nggak punya kemampuan apa-apa selain berkomunikasi. Jadi saya ambil kepada pengusaha di Ceper. Kebetulan pengusaha itu memproduksi spare part pabrik tekstil. Nah, saya jualkan itu. Dan melalui maklar inilah saya mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk kemudian 78 itu saya bikin PT Baja Kurnia. Tapi sebelumnya kan saya kawin muda 74, baru anak saya lahir 76. Jadi melalui maklar ini saya berusaha bagaimana usaha saya ini bisa berkembang. Ya dari situlah mulai 78, tapi kita mulai sebagai percobaan maklar itu 76 saat anak saya lahir. Baru 78 saya bikin perusahaan sendiri. Ya keren sekali, masa orang baru pertama kali belajar sudah bikin perusahaan berbentuk PT. Tapi saya nggak peduli, pokoknya bagaimana saya bikin perusahaan dan saya bisa menjual. Dan konsep menjualnya itu adalah memasarkan diri saya. Kalau diri saya laku, maka barang yang saya bawa pasti laku. Jadi itu mulainya. Jadi kira-kira sudah 78, sekarang 48 tahun. Ya, karena anak saya usianya sekarang 50 tahun. Berarti ini saya dirikan 2 tahun lebih dulu dari anak saya. Jadi sudah 48 tahun, sudah lama. Oke. Ya. Iya. Dan ini bisa bertahan sampai 48 tahun, bahkan sampai sekarang menjadi generasi kedua yang menggantikan saya. Itu sudah lama. Oke, tapi ada yang aneh pemirsa. Tadi selain dilatar belakangi oleh kepepet, ya, tapi ini juga ada keanehan yang kedua, Prof, yaitu Bapak backgroundnya kan bukan orang teknik. Iya. Tapi gimana ini ceritanya kok tiba-tiba malah mengelola industri baja? Yang pertama ditanyakan oleh wartawan ketika dia tahu, saya kan dapat penghargaan Upakarti dari Presiden Soeharto yang diberikan di istana. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 91. 91. Jadi dia bertanya kepada saya, dia mengenal saya sebagai dosen filsafat. Tiba-tiba kok mendapatkan penghargaan Upakarti di bidang industri. Ini apa? Apa yang terjadi? Dia bertanya, bagaimana Bapak ini dosen filsafat kok menjadi pengusaha? Apa hubungannya ini dengan filsafat dengan dunia usaha? Ya, saya mengatakan bahwa dunia filsafat itu kan mencari makna. Bagaimana saya hidup punya makna. Dan makna itu kan harus dibangun dari diri sendiri. Antara lain saya membangun dari konsep menjadi maklar. Dari situlah sebenarnya filsafat itu bagi saya modal yang penting. Karena dari sana saya bisa membangun bisnis.
Kalau saya nggak mengejar makna, kalau saya nggak mencari makna untuk hidup, ini nggak akan lahir. Jadi wirausaha itu bagian dari pencarian makna, dan ini filsafat yang mempengaruhi. Luar biasa, ternyata ada hubungannya. Seakan-akan secara akademik tidak ada ya Prof, tapi makna-makna di dalamnya ternyata berkorelasi. Ada hubungannya di situ antara pemaknaan yang diambil dari disiplin ilmu filsafat dengan proses produksi dalam industri baja. Luar biasa. Tapi tadi Prof juga mengatakan bahwa cara menjual atau cara mempromosikan itu dengan menjual diri. Nah, apakah ini kiat untuk menghadapi persaingan, karena industri baja saya kira persaingannya juga cukup ketat. Begini ya, kalau orang mau membeli barang saya, kan dilihat dulu orangnya. Seperti banyak kita dari jauh yang menjual minyak wangi itu dari jauh sudah kita tolak. Padahal kita belum tahu minyak wanginya kayak apa. Jadi saya harus menjadi figur yang menarik supaya saya bisa diterima. Dalam penerimaan itu ada proses tanya jawab, dan saya membangun kepercayaan. Sehingga ini rahasia itu dikemukakan oleh Direktur PT Harapan kira-kira sudah lama sekali. Sekarang pabriknya sudah nggak ada, yang dipakai sekarang menjadi mall itu di Jalan Magelang itu, apa namanya itu? JCM, Jogja City Mall. Iya, Jogja City Mall. Dulunya itu pabrik taksi. Dulu waktu dia menawar produk yang saya tawarkan, sebenarnya terkesan oleh saya, anak muda yang kayaknya bersemangat, dan dia memesan barang itu sebenarnya sebagai uji coba. Ini seberapa besar sih kok begitu ngototnya dan begitu semangatnya. Akhirnya saya dikasih kesempatan, bisa nggak bikin ini? Wah, saya bilang bisa. 1 bulan bisa selesai, nggak usah sebulan, 2 minggu selesai. Gitu lah. Jadi pribadi saya itu sudah diterima. Dia berkesan dengan penampilan saya yang semula dulu aktivis, dan akhirnya orang itu percaya. Padahal saya bukan orang teknik. Sebenarnya kalau dia tanya, bagaimana kamu bisa bikin, aku nggak bisa jawab. Tapi karena pertanyaannya bisa membuat, aku bilang bisa. Berapa hari? 30 hari bisa, setengah bulan aku bilang bisa. Jadi ini jadi menjual barang itu adalah dimulai dari menjual diri. Bukan berarti menjual diri secara fisik ya. Seperti gadis-gadis yang menjualkan dirinya, menjajakan dirinya, bukan. Tapi saya menjualkan kepercayaan, tekad, semangat, dan pembeli percaya. Akhirnya dengan konsep menjual diri, bukan dalam arti fisik, tetapi kepercayaan, keyakinan, dan semangat, akhirnya orang itu membeli. Saya kira apa yang pengalaman yang dilakukan oleh Prof Musa itu direkognisi oleh teori marketing terbaru era kini, disebut dengan personal branding. Jadi kalau seorang diri itu sudah membangun aura positif, kemudian bisa dipercaya, integritasnya diakui, kredibilitasnya diterima orang, itu otomatis produk-produknya juga akan laku terjual. Pasti. Saya kira itu sesuai pengalaman beliau, sesuai dengan teori-teori dalam marketing. Kalau secara perusahaan, Prof, ini kan pasti ada persaingan yang cukup ketat ya antara perusahaan. Itu gimana Baja Kurnia menghadapi itu? Saya kira karena saya menjadi figur yang bisa dibeli, dipercaya. Saya relatif tidak pada awal-awal perusahaan berdiri, saya merasa tidak ada saingan. Karena mereka lebih banyak bukan menjual diri, tapi menjual barang. Kalau saya pelanggan saya, hubungan sama saya itu hubungan personal. Jadi kalau ketemu saya itu bukan cerita barang, tapi cerita gagasan-gagasan yang lain, gagasan sosial, politik, ekonomi. Baru bicara teknik. Produk, dan teknik itu sederhana bagi saya. Saya ambil orang yang ahli, saya suruh jawab. Karena saya nggak tahu penguasaan tekniknya, tapi karena saya punya kemampuan tadi itu, jadi pelanggan-pelanggan saya senang dengan saya, dan dia lebih banyak bicara
sosial, politik, ideologi dari bicara barang. Dan dia tahu kalau bicara barang, saya mesti mengundang ahlinya. Dan dengan ahlinya dia bisa percaya. Jadi begitu. Ini juga penting untuk saya kan maklar. Yep. Jadi saya harus juga dipercaya oleh para perusahaan-perusahaan yang saya ambil barangnya. Yep. Kalau saya nggak dipercaya kan mengambil barangnya, apalagi pembayarannya 10 hari sampai 1 bulan, kan tidak dapat. Jadi saya jual diri itu kepada pelanggan yang saya ambil barangnya, juga pelanggan yang membeli dari produk saya. Jadi itu penting, kuncinya di situ. Kalau pengusaha nggak bisa membangun kepercayaan, wah di mata relasi bisnis mati. Ini juga yang saya bikin pada perbankan. Bahkan sekarang ini, waktu saya berkembang itu, bahkan bank yang mencari saya. Jadi relatif semuanya terjalin dengan baik. Oke, luar biasa pemirsa. Ternyata ada 2 poin penting. Pertama adalah modal kepepet. Kedua adalah personal branding, di mana itu bisa membangun trust. Dan karena personal branding yang kredibel, integritasnya diterima oleh konsumen, oleh customer, oleh rekan kerja, maka produk apapun bisa terjual. Iya. Begitu ya, Prof. Saya kira ini strategi bisnis yang luar biasa, dan situ dari Prof. Musa Asyari. Terima kasih dengan channel Prof. Musa Asyari.